Mbak Leni posisi di mana ini? Oh, di pondok. Pondok mana, Mbak? Aja. Boleh pakai HP ya? Oke. Aslinya mana, Mbak? Oh, Jatilawang. Mbak Nuita, posisi di mana sekarang? Nuita hadir. Halo Mbak Ana Aulia. Ya, bisa dengar suara saya? Ya. Posisi di mana, Mbak? Oh, di rumah. Oke. Mas Rizal Ramadan, posisi di mana? Posisi di mana, Mas? Oh, pondok. Nggak ada larangan pakai HP di situ. Oh iya. Oh, laptop nggak bisa. Oke. Mas Muhammad Rifai. Ya, posisi di mana, Mas? Rumahnya mana? Oh, jauh ya. Banjarnya mana, Mas? Alun-alun, dekat alun-alun. Oh, dekat Kelampok. Belum terlalu ke sana ya. Oh iya. Saya aslinya Bukateja, Mas. Bukateja ke Kotawis itu. Itu aslinya saya di situ. Ya. Ini Mas Lana. Lana ya, benar. Ya, posisi di mana, Mas? Rumahnya di mana? Oh iya. Muhammad Syarif. Muhammad Syarif aslinya mana ini? Banyumas ya, dekat ya. Ada yang paling jauh sini mana? Ada yang luar Jawa? Ada posisi sekarang? Mana? Yang luar Jawa mana? Oh, luar Jawanya mana, Mbak Ana? Oh, Tasik. Belum terlalu jauh lah ya. Masih satu pulau. Mas Arkan. Halo Mas Arkan. Iya, posisi di mana, Mas? Purwokerto aja ya. Oke. Mbak Aulia Putri. Bisa dengar? Ya, posisi di mana, Mbak? Oh, Bekasi. Aslinya Bekasi memang ya. Oh, tinggal di Bekasi. Oh, Jawa. Oke. Nikmatul Hasanah. Aslinya mana, Mbak? Oh, Kebumen. Sering berenang di laut berarti ya? Kebumennya dekat laut. Oh, Petanahan. Oke. Diski. Halo Diski. Aslinya mana, Mbak? Purbalengganya mana? Oh, Bojongsari. Saya sekarang tinggal di Babakan, Mbak. Kalimanah, dekat perempatan apa itu? Karangsentul. Ini di rumah berarti, Mbak? Oke. Salsabila. Ya, tunjukkan pesonamu. Posisi di mana, Mbak? Di rumah aja. Sama siapa di rumah? Kasihan sekali. Mas Afif barangkali mau nemenin. Oke. Siapa yang belum saya sapa ya? Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Oh, belum. Ya Mas Afif. Posisi di mana, Mas? Oh. Lagi di kafe apa?
Oh, sekre mana? Oh, PMII. Oh iya, oke. Oh, no channel siapa ini? Oh, Ivan. Oh iya, nggak harus pakai email mahasiswa kok mas untuk ini ya. Oke, ada lagi yang mau saya sapa? Mana Mbak Syafiq mana tadi? Siapa tadi? Syafiq, halo Syafiq. Isna posisi di mana? Oh, di pondok mana? Matahari ya, oke. Halo, selamat bergabung Arhan, Lina, Junia, dan semuanya. Yang belum saya sapa mohon maaf ya, lain kali mungkin saya sapa. Oke, rekan-rekan kita mulai saja ya kuliahnya untuk hari ini untuk efektivitas waktu. Kita mulai ya. Baik. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat ya. Baik, untuk pertemuan di kelas kita, alhamdulillah saya dikasih amanat untuk satu semester ini insya Allah belajar bersama Anda semuanya dalam mata kuliah web design dan SEO, search engine optimization. Harusnya memang kita ketemu jam 15.30 ya, tapi tadi apa yang saya katakan di grup itu kalau jam segitu itu kayak kurang pas karena saya bertanggung jawab juga sama anak, harus ngantar ngaji dan seterusnya gitu. Intinya kalau memungkinkan untuk lebih bagusnya kita akan coba ganti jadwalnya, cari jadwal yang kosong yang Anda semuanya pasti bisa. Kalau misalnya mau digabungkan dengan kelas 2 IATA itu saya rasa tidak masalah karena materinya juga sebenarnya sama ya, antara IATA, SPI dan lainnya itu semuanya sama, cuma nanti implementasi tugasnya mungkin ada perbedaan gitu. Nah, di pertemuan awal ini akan saya sampaikan beberapa terkait dengan gambaran mata kuliah ini dan kontrak kuliah yang harus kita sepakati secara bersama. Untuk kontrak kuliah akan saya share screen. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat ya? Oke. Kemudian untuk Mas Irul sama Mbak Ina dulu ya. Oh gitu. Saya kuliah baru mulai. Oke, sebentar, ada ini sebentar 1 menit untuk belum ada. Oke. Saya ulang sedikit lagi ya, saya ulang dari awal lagi, mungkin ada masih ada yang belum menyimak dan ini ternyata tadi lupa untuk tidak saya rekam karena tadi terpending. Akan saya sampaikan lebih cepat dan
hasil dari rekaman ini nanti Anda bisa lihat lagi di YouTube ya. Jadi nanti di ikhlas selain ada link tatap muka di pertemuan pertama, nanti ada video YouTube yang hasil dari rekaman ini untuk bisa Anda pelajari lagi. Saya jelaskan lebih cepat ya. Jadi itu perkenalan, kemudian kontrak belajar itu ya, bisa dipelajari, kemudian model pembelajaran itu bisa Anda baca, kemudian tugas terstruktur dan tugas akhir. Jadi tugas akhir itu nanti mahasiswa wajib untuk memiliki website atau weblog ya, sesuai dengan tema yang nanti akan kita diskusikan. Oke, tugas ini bersifat individu ya, dan pengganti UAS. Kemudian rencana pembelajaran saya sampaikan lagi. Untuk pertemuan pertama, perkenalan, penyampaian kontrak belajar, dan gambaran umum kuliah. Oke, pertemuan kedua kita akan belajar tentang teknologi internet, website, hosting, domain, bahasa pemrograman. Pertemuan ketiga kita akan belajar tentang bahasa pemrograman web, HTML, PHP, dan toolsnya. Oke, pertemuan keempat kita akan belajar tentang database, implementasinya ya. Kemudian pertemuan kelima kita akan belajar tentang domain dan hosting. Kalau di dalam pertemuan pertama tadi ada istilah domain dan hosting, itu hanya nanti menjelaskan istilah saja, tapi untuk yang implementasi atau praktikumnya nanti di pertemuan kelima. Bagaimana cara hosting atau membuat domain yang gratis, bagaimana cara hosting yang berbayar, itu nanti saya sampaikan di pertemuan kelima. Dan pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang content management system secara offline, bisa menggunakan WordPress diantaranya, dan toolsnya. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan belajar content management system yang online, ada Blogger, ada WordPress ya, dan lain-lain. Kemudian yang pertemuan ke-8 ada UTS, nanti sifatnya tentang tugas terstruktur individu, baik itu paper maupun menjawab soal. Jadi UTS ini nanti sifatnya mereview dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 apakah sejauh mana Anda pendalaman materinya. Kemudian pertemuan ke-9 nanti kita akan mengimplementasikan tentang database dan bahasa pemrograman ke web dan studi kasusnya. Dan pertemuan ke-10 kita akan masuk ke pengantar SEO. Kemudian pertemuan ke-11 kita akan masuk ke keyword SEO, toolsnya. Kemudian pertemuan 12 kita akan belajar tentang backlink dan toolsnya. Kemudian pertemuan 13 kita akan integrasikan SEO ke dalam web dan toolsnya. Kemudian pertemuan ke-14 kita akan studi kasus web dan SEO, termasuk bagaimana cara untuk manajemen, untuk backup, untuk restore, untuk macam-macam ya, nanti bisa ditanyakan atau kita belajar lebih lengkap di pertemuan 14. Nah, pertemuan 15 kita akan mereview semua materi dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Kemudian ada tanya jawab ya. Kemudian pertemuan ke-16 nanti kita akan adakan UAS. UAS itu nanti bukan menjawab soal, tapi adalah pengumpulan hasil karya Anda berupa website. Nah, itu rencana perkuliahan kita 1 semester ke depan untuk mata kuliah Search Engine Optimization dan Web Design. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya. Sudah ada gambaran belum kira-kira nanti seperti apa produknya? Ya, intinya begini. Jadi Anda kan tahu website ya. Website itu sebuah yang terdiri dari banyak halaman di dalamnya yang nanti bisa Anda implementasikan untuk promosi, untuk dakwah digital, untuk banyak hal ya. Banyak hal bisa diimplementasikan dalam teknologi website. Nah, disitulah kita akan membuat bagaimana caranya membuat website dari nol sampai
website itu siap untuk dikunjungi dan implementasi di dalamnya ada teknik SEO. Tuh, jadi materi ini sebenarnya sangat bagus. Insya Allah kalau Anda semuanya nanti bisa untuk, dan saya yakin bisa ya, jadi jangan pesimis di awal. Wah, saya tidak ada pengalaman di background IT, itu tidak masalah, karena saya sudah sering ya mendapatkan siswa-siswa yang memang backgroundnya itu bukan dari IT, tapi asalkan dia punya semangat untuk belajar, itu tidak ada halangan untuk bisa jauh lebih baik daripada saya gitu. Ada gambaran ya, jadi apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke, bagaimana? Apa masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup dulu untuk hari ini? Oke. Jadi SEO itu teknik, Mas. SEO itu teknik untuk bagaimana kita bisa menjadikan situs kita ketika orang lain mencari kata kunci yang kita pegang, yang kita mau kejar, itu nanti misalnya begini, kalau misalnya Anda tulis IAIN Purwokerto di Google, itu coba cek, harusnya yang muncul itu pertama adalah Siska, harusnya Siska ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Siska itu saya optimasi SEO-nya, jadi begitu. Nah, begitu juga kalau misalnya ngetik Siska itu otomatis yang muncul itu bukan Siska yang cantik, tapi Siska IAIN Purwokerto, begitu. Begitu juga misalnya nanti implementasinya Anda bicara tentang, ini kan Anda jurusannya SPI, Anda memuat materi tentang sejarah peradaban Islam zaman Mataram atau misalnya gitu ya, contoh. Nah, nanti ketika orang nulis itu kan nggak tahu pertama kali ya, nggak tahu website Anda, nggak tahu, jadi dia nulisnya kan tentu di Google. Nah, dia ngetik itu, wah ternyata muncul halaman Anda, website Anda di halaman pertama, maka disitulah peluang untuk kita bisa mendatangkan orang lain masuk ke dalam website kita. Nah, caranya itu adalah dipelajari di teknik SEO-nya gitu. Nah, apa sih untungnya orang lain masuk ke website kita? Ya tentu nanti kita akan banyak hal ya bisa kita lakukan. Banyak pengunjung, itu kan sama aja kalau misalnya kita memiliki stasiun televisi, banyak yang nonton, kan tentu banyak hal kita bisa lakukan. Misalnya kita bisa promosikan iklan, kita bisa promosikan hal-hal yang sifatnya mengajak yang dalam kebaikan dan sebagainya, banyak hal ya. Begitu juga di website sama kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin kita promosikan satu-satu, sekuat apa sih kita atau sebanyak apa teman kita ketika kita kasih masuk ke websiteku ya, itu kan nggak jelas, nanti masuk tok nggak ada tujuannya. Tapi kalau itu adalah original datang dari search engine, itu biasanya orang-orang itu memang membutuhkan informasi yang ada di dalam website kita gitu. Itu yang akan kita coba untuk pelajari ke depannya, supaya nanti kita memiliki website tapi banyak juga pengunjungnya di dalamnya. Bukan kita susah-susah bikin website, tapi ketika kita track statistiknya, ternyata yang masuk ke website kita dalam 1 bulan cuma 1 orang. Nah, setelah dicek IP-nya ternyata itu IP kita sendiri. Wah, berarti kan percuma dong kita kerja keras untuk membuat website, ternyata nggak ada yang baca, kan gitu. Oke, silakan. Iya. Ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, saya nanti akan buatkan video tutorialnya, Mas. Jadi kalau ada yang tidak mudeng untuk melihat satu kali praktikum, nanti kan bisa diulang-ulang lagi ya videonya gitu. Kadang saya juga sama, kadang kalau melihat satu video
itu nggak cukup untuk di satu kali, itu nggak cukup mudeng, tapi ketika diulang-ulang itu menjadi oh ternyata itu. Nah, setelah misalnya saya udah buatin video ternyata masih belum mudeng juga, kan masih ada grup ya, kita bisa komunikasi, bisa diskusi di grup, mana sih yang membuat Anda bingung gitu, nanti kita bisa cari solusinya gitu ya Mas. Ya, ada lagi? Silakan Mas Arkan. Mempromosikan Islam, mempromosikan iklan, contohnya ya. Membuat iklan di situ. Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi memang kalau misalnya website kita sudah banyak pengunjungnya dan kita mau pasang iklan, bisa-bisa saja, dan itu nanti menguntungkan untuk website kita gitu. Nah, tapi secara spesifik di dalam mata kuliah ini itu tidak diajarkan, tapi itu nanti mungkin kalau misalnya Anda sudah selesai semuanya, kemudian ada yang tanya itu lagi, dan kita masih punya banyak waktu untuk membahasnya, nanti bisa saya sedikit share ya, sedikit bagi bagaimana tip dan triksnya untuk kita bisa berhasil, kayak misalnya pasang iklan Google AdSense atau mungkin AdBright atau Bitvertiser atau yang lain, itu bisa saja, tapi sifatnya bonus di luar materi ya. Iya, sama-sama. Nanti kalau sudah clear di pertemuan akhir, sudah pada jadi, Mas Arkan tanya lagi ya, supaya saya tidak lupa ya. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Silakan Mas Safik. Iya, di pertemuan ke berapa tadi, 45, itu nanti ada pengantar ya, ada pengantar tentang coding, tapi actually bahwa ini tidak semuanya tentang coding. Jadi saya kenalkan bahwa intinya komputer itu kan bekerja berdasarkan perintah. Perintah itu dibuat dengan kode-kode bahasa komputer. Itu nanti akan saya kenalkan, tapi Anda cukup mengenal saja sih, tidak harus expert di dalam itu untuk menyelesaikan mata kuliah ini gitu. Karena untuk mata kuliah pemrograman itu nanti ada sendiri. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ngikut Anda semuanya aja. Kalau Anda sepakat semuanya digabung, ya saya oke-oke saja. Karena semuanya digabung, tidak digabung pun juga materinya sama gitu. Karena kalau digabung kan malah jadi lebih efektif kan ya, lebih efektif. Nah, nanti penanganannya kalau misalnya ada kendala dan sebagainya kan kita lebih privasi ke grup masing-masing gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Kalau bagi saya malah lebih, justru Anda lebih menolong saya karena saya lebih efektif dalam menggunakan waktu untuk yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan Mas. Iya, itu yang akan kita pelajari di materi SEO Mas.
itu akan kita pelajari di materi SEO. Jadi SEO itu sendiri adalah teknik untuk bagaimana kita bisa masuk ke one page-nya Google, jadi halaman pertamanya Google gitu. Insya Allah kalau Anda semuanya serius, fokus, ini adalah materi yang sangat penting ya, karena kita akan bisa memenangkan dalam tanda petik persaingan dengan banyak orang itu kalau kita menguasai materi itu. Dan saya tadi sebut di awal bahwa untuk mempelajari materi ini itu dulu saya bayarnya mahal itu untuk privat SEO itu sendiri. Nah, apa yang saya dapatkan nanti insya Allah akan saya implementasikan, saya bagikan secara gratis untuk Anda semuanya. Ya. Oke, Mas Rizky. Pertemuan pertama ini karena saya pengen kenal Anda semuanya, kemudian pengen ngobrol secara langsung seperti ini, maka saya pakai Google Meet ya. Tapi nanti kalau misalnya saya hanya menyampaikan materi saja dan tidak ada yang perlu kita diskusikan secara live, maka saya akan membuat video tutorialnya, kemudian tapi Anda tetap masuk ke Ikhlas untuk presensi dan melihat link tutorialnya, begitu modelnya. Iya, sama-sama. Jadi harapannya ketika misalnya ada yang tidak bisa join seperti sekarang langsung di live seperti ini kan, kalau misalnya langsung video itu nanti Anda bisa lihat kapanpun kalau sinyalnya sudah siap, kuotanya sudah ada, atau mungkin sudah bisa pegang laptop untuk praktikum gitu ya. Jadi harapannya itu sudah menjadi alternatif terbaik supaya tidak ada alasan lagi Anda tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, secara langsung gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya akan closing aja. Tapi sebelum closing, minta tolong untuk kameranya dihidupkan, diaktifkan supaya saya bisa merekam Anda semuanya. Oke. Ya, ini sudah saya rekam di video. Nanti akan saya upload juga di YouTube, tapi bukan untuk publik ya, sifatnya untuk kelas kita saja. Jadi sebagai dokumentasi bahwa kita sudah melakukan pertemuan pertama ini dengan baik. Saya lihat ada 23 orang yang masuk. Tadi sampai ke 27 sih, tapi mungkin ada kendala sinyal atau apa, jadi mungkin keluar. Oke, senang sekali saya bisa lihat muka Anda semuanya. Kelihatannya anak-anak soleh-solehah ya. Masya Allah. Sebenarnya pengen banget ketemu di lab tapi belum memungkinkan ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ketemu di lab, bisa langsung praktek. Baik, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman untuk kali ini. Atau baik, untuk pertemuan berikutnya gimana? Berarti mau hari Selasa 8:30? Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi meskipun digabung, saya tidak akan menelantarkan Anda, insya Allah ya. Kita akan tetap hak-hak Anda itu akan tetap didapatkan. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Anda semuanya di kelas virtual ini. Doa terbaik saya untuk Anda semuanya, semoga selalu sehat ya, selalu bahagia bersama orang-orang terkasih, dan Anda diberi kemampuan untuk bisa belajar materi khususnya mata kuliah website desain dan SEO ini 1 semester ke depan dengan tanpa halangan berarti, sehingga nanti bisa menambah skill, wawasan di bidang IT ya, supaya bisa diimplementasikan di prodi Anda SPI dengan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih.
kasih sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Ayo. Ya, saya akhiri ya.